Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Umat Islam itu adalah umat yang sangat suka untuk berdebat. Bahkan tema-tema sepele seperti isbal itu perdebatannya bisa seperti perdebatan antara Islam lawan Kristen di sidang keamanan PBB gitu. Dan itu panjang, itu selama berapa ratus tahun sampai sekarang perdebatannya nggak beres-beres gitu. Hal yang lebih buruk daripada perdebatan itu adalah bahwa perdebatan itu tidak didasarkan pada dalil-dalil Islam, tetapi didasarkan pada dalil-dalil kelompok atau mazhab atau firqoh. Jadi dalil-dalil yang ada di dalam Islam itu diseleksi sendiri oleh kelompok mereka, kemudian dijadikan dalil untuk melawan argumentasi dari pihak lain. Kan ini udah bener-bener kacau gitu. Jadi pengelompokan dalam Islam itu, asobiah dalam Islam itu sudah demikian parah sampai ada kejadian kemarin Pak Eko itu sudah biasa dia misalkan melakukan penistaan atau penghujatan atau kritik terhadap ulama atau orang yang disebut sebagai ulama, dan dia santuy-santuy aja sampai suatu kali ketika dia menista salah satu ulama, tapi dia tiba-tiba langsung datang ke sana minta maaf dengan beribu bahasa, dengan beribu kata. Kok jadi panik seperti itu? Bukankah dia sudah terbiasa untuk menista para ulama? Bukankah sudah terbiasa dia melakukan dekonstruksi kepada ya orang-orang kiai dan sebagainya? Oh, ternyata karena dia harus minta maaf karena itu adalah bagian dari kelompoknya atau kelompok yang menyokongnya atau ya yang dia jadikan panutan. Jadi ulama-ulama yang sebelumnya tidak dia jadikan panutan sehingga dia tidak harus mengkritik. Jadi bahkan orang yang dianggap liberal, orang yang dianggap menista, orang yang dianggap sebagai berpikir independen dan sebagainya, ternyata Pak Eko itu masih aja terlibat pada salah satu firqah, salah satu pemikiran, salah satu kelompok. Nah, jadi kalau misalkan yang sangat liberal seperti itu pun ternyata adalah bagian dari kelompok, maka ini adalah sesuatu bencana yang sangat besar, karena pada akhirnya orang-orang Islam itu menjadi sangat kesulitan untuk belajar agama. Jadi kalau misalkan mau belajar agama Islam itu, kan idealnya belajar agama itu disuruh baca aja Quran dan Sunnah gitu, kemudian pendapat-pendapat sahih terkait dengan mereka. Nah, sekarang nggak boleh. Jadi harus ikut pada kelompok ulama tertentu, dan bahkan ketika kita misalkan mau belajar agama itu dipersulit dengan hati-hati, jangan salah pilih guru gitu. Emang gurunya pasti beda-beda ya? Kenapa ajaran Islam menjadi beda-beda kayak gini gitu? Ya gitu, makanya dalil-dalil pun diseleksi gitu. Ya parah. Dan yang lebih buruk daripada itu, soal perdebatan di dalam dunia Islam, soal kepengelompokan dan sebagainya, itu bahkan akidah pun, bahkan Tuhan sekalipun itu dieksploitasi gitu. Ya contoh yang kemarin gitu ya. Ini sudah pernah saya sampaikan dan ingin saya sampaikan lagi. Ketika Pak Deddy Kobisa itu mu'alaf masuk Islam, itu bahkan ada orang yang menghujat dengan mengatakan bahwa Pak Deddy Kobisa itu masuk Islam pakai jalur yang salah gitu. Pakai jalur liberalisme. Masya Allah, itu benar-benar saya pengen nyekek gitu. Kan gini Bara, ya akidah itu, hidayah itu hak prerogatif Allah. Gak bisa dikasihin sama siapapun dan gak bisa ditentukan sama siapapun juga gitu. Bahkan Nabi pun udah nangis-nangis kayak gimana gak bisa mengubah akidah atau gak bisa mengubah terkait hidayah seseorang, itu gak bisa. Itu udah dikasih langsung dari Tuhan. Ini ada yang sampai bilang bahwa hidayah dari Deddy Kobisa itu adalah masuk lewat jalur yang salah, lewat jalur yang liberal. Emang Allah itu liberal atau penganut liberalisme atau gimana? Saya pengen nanya itu sama Ustadz yang itu Ustadz atau bukan sih? Kok bisa sampai gitu? Demi apa? Demi kelompok, gara-gara Pak Deddy Kobisa itu bukan gabung ke kelompoknya, tapi masuk Islam kepada dari kelompok yang yang beda lagi, itu sampai disayangkan masuk Islamnya. Itu kan. Nah, makanya di dunia Islam itu sekarang banyak fitnah, banyak pembajakan di mana-mana, itu gara-gara hal yang semacam itu. Nah, di episode ini kita akan sama-sama belajar berpikir secara independen, gak pakai kelompok-kelompokan kayak gitu. Ya boleh sih berkelompok, tapi kan berkelompok itu sebenarnya baiknya itu adalah karena mempermudah perjuangan kita. Tetapi kalau misalkan berkelompok itu kita misalkan jadi sakral di situ atau mensakralkan kelompok itu, mendingan keluar aja, kan begitu. Nah, kita berpikir independen dan kita ambil salah satu contoh kasusnya, yaitu tentang maulidan atau muludan. Kan kalau kata NU boleh, kalau kata ini bid'ah gitu ya gak boleh gitu. Nah, mana yang benar? Kita berpikir aja secara independen, karena kalau berpikir independen itu mudah. Kalau berpikir berkelompok-kelompok itu harus ikutin tafsir, tapi tafsirnya dari kelompok yang sudah diseleksi, tafsir kelompok yang sudah diseleksi. Nggak mau langsung baca Quran hadis, nggak mau. Nanti kamu nggak bisa belajar itu, nanti kamu bakal sesat, bla bla bla, kayak gitulah. Jadi langsung aja yuk kita mulai.
Sejak kapan Maulidan atau peringatan kelahiran Nabi Muhammad itu dimulai? Ya, tidak diketahui dengan pasti. Yang sudah diketahui adalah bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menjalankannya, para sahabat juga tidak, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in juga tidak, kemudian Imam Mazhab dan lain sebagainya juga tidak seperti itu. Lalu dari mana? Ya, masalah utamanya adalah karena bahkan kita tidak tahu Nabi Muhammad itu lahirnya kapan. Kan pandangan yang umum yang kita ketahui bersama itu adalah bahwa Nabi Muhammad itu dilahirkan 12 Rabiul Awal hari Senin tahun Gajah dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ini hanya salah satu di antara sekian banyak versi, dan semua versi-versi ini adalah versi yang tidak kuat, versi yang lemah dan seterusnya. Walaupun yang 12 Rabiul Awal ini memiliki penguat di dunia modern, yaitu berdasarkan penanggalan diikut-ikutin, maka ini memang jatuh pada hari Senin. Kalau misalkan Nabi Muhammad diketahui hari Senin dan tahun Gajah, maka 12 Rabiul Awal ini pas hari Senin dan tahun Gajah gitu. Jadi ada penguatnya di sini gitu. Jadi Nabi Muhammad itu kalau dimasehikan itu lahir pada 5 Mei tahun 570. Jadi yang 5 Mei ulang tahunnya sama dengan ulang tahun Nabi Muhammad. Tapi kalau hitungannya Masehi. Nah, tapi bagaimanapun itu tetap lemah. Itu hanya menunjukkan bahwa 12 Rabiul Awal itu hari Senin. Kita nggak pernah tahu kan ada hari Senin-Senin yang lain, mengingat banyak sekali versi tentang kapan kelahiran Nabi Muhammad. Kenapa juga tidak jelas seperti itu? Ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah, karena dalam Islam itu kelahiran Nabi Muhammad itu sama sekali tidak sakral gitu. Makanya tidak ada yang merayakan di zaman dulu, tidak apa ya, karena memang tidak sakral. Berbeda dengan misalkan hari kelahiran Yesus untuk umat Kristiani itu sakral, tanggal 25 Desember misalkan. Ya banyak perdebatan di situ, tapi harinya itu disakralkan. Sedangkan dalam Islam, Nabi Muhammad itu lahirnya kapan tidak disakralkan, karena fokusnya adalah Tuhan, bukan Nabi Muhammad. Begitu. Kemudian kalau misalkan tidak sakral begitu, berarti selama ini kita memperingati apa? Ya, kita itu memperingati sesuatu yang bersifat tradisional. Jadi maksudnya secara turun-temurun tradisi masyarakat melakukan itu tanpa kita bisa mengetahui atau tanpa bisa memvalidasi bahwa yang kita rayakan selama itu adalah Maulid Nabi gitu. Kan nggak tahu juga lahirnya tanggal berapa gitu. Jadi kalau misalkan ada perayaan 12 Rabiul Awal, ya itu adalah salah satu versi yang dikonfirmasi oleh perhitungan dunia modern, tetapi itu juga sangat terbuka kemungkinan untuk salah begitu. Berarti memperingati ulang tahun Nabi Muhammad tidak boleh? Ya bukannya tidak boleh, kan Nabi Muhammad sendiri itu menghargai hari lahirnya itu dengan puasa. Jadi bukan setahun sekali kemudian ngundang pesulap, ngundang badut untuk potong kue, nemplokin ke orang dan sebagainya, bagi-bagi kado. Enggak seperti itu. Nabi Muhammad memang merayakan atau memperingati hari lahirnya itu dengan beribadah, dengan berpuasa setiap hari Senin. Makanya nanti ada puasa Senin Kamis, kan salah satu versinya itu adalah bahwa itu adalah hari kelahiran atau cara Nabi Muhammad untuk merayakan hari kelahirannya, begitu, dengan berpuasa seminggu sekali. Jadi selamat ulang minggu, selamat ulang tahun. Nah, tapi kalau misalkan sudah seperti itu, kalau Nabi Muhammad ternyata tidak merayakan per tahun, lalu sejak kapan, pertanyaan yang tadi awal itu ya, sejak kapan umat muslim itu memperingati Maulidan atau Muludan? Ini juga versinya banyak sekali. Versi yang paling umum kita ketahui itu adalah bahwa ini berasal dari tradisi orang-orang Syiah. Jadi tradisi orang Syiah itu biasa mengagumi Nabi Muhammad dan para sahabatnya dengan cara yang berbeda dengan yang orang-orang Sunni lakukan gitu. Mereka cenderung lebih kultus gitu. Nah, karena itu maka mereka itu biasa untuk merayakan Maulidan setiap hari lahir Nabi Muhammad. Siapa yang pertama kali mencetuskannya tidak diketahui, tetapi dari dinasti Fatimiyah. Jadi mungkin sekitar abad ke-4 atau abad ke-5 Hijriah, atau abad ke-9 sampai abad ke-10 Masehi. Nah, itu perayaan pertama kalinya di situ. Tetapi itu pun orang-orang Fatimiyah melakukannya dengan sangat-sangat elitis gitu. Jadi kelompok-kelompok masyarakat bawah tidak melakukan itu. Yang melakukan perayaannya itu hanya orang-orang kerajaan, bangsawan ya, yang kayak gitulah. Nah, tetapi kemudian ketika dinasti Fatimiyah itu ditaklukkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, maka Salahuddin Al-Ayyubi menganggap bahwa perayaan Maulidan ini baik. Nah, kenapa seperti itu? Karena momennya tepat. Jadi begini Baraya, Salahuddin Al-Ayyubi pada waktu itu berhadapan dengan perang salib. Tetapi yang lebih buruk dan lebih merisaukan Salahuddin adalah
umat muslim sendiri, bukan serangan dari orang-orang Kristen terhadap Yerusalem. Kenapa seperti itu? Karena Salahuddin itu melihat dengan mata kepala sendiri bahwa ketika Yerusalem diduduki oleh orang-orang Kristen, khalifah di situ malah potong kue bersama para badut dan pesulap gitu. Jadi mereka gak peduli pada perang salib, mereka gak peduli pada serangan orang-orang Kristen gitu. Ini juga satu hal yang harus kita garis bawahi bahwa perang salib itu dianggap sebagai salah satu peristiwa yang sangat penting untuk Eropa, tapi sangat tidak penting atau dianggap tidak penting di dunia Islam pada waktu itu. Sampai misalkan Al-Ghazali itu hidup di masa perang salib itu, dan Al-Ghazali itu pernah tinggal di masjid, kemudian dia pergi itu diserang sama tentara salib di situ, dan Al-Ghazali seumur hidupnya dari 400 kitab yang dia buat itu gak pernah secuil pun berbicara tentang perang salib. Saking gak pentingnya perang itu gitu. Jadi ulama-ulama yang hidup di zaman itu gak ada yang membahas itu. Karena apa? Ya karena pada waktu itu Yerusalem itu adalah wilayah pinggiran yang tidak terlalu diperhatikan. Bahkan khalifah pada waktu itu juga tidak peduli. Makanya ketika Salahuddin Al-Ayyubi datang ke situ, dia sering berkata, siapa orang yang pernah berusaha untuk mengembalikan tanah Yerusalem kepada kaum muslimin, siapa sebelum saya? Itu kata-kata yang sering dia katakan gitu. Nah, makanya Salahuddin itu karena lebih takut pada kondisi kaum muslimin pada waktu itu, perpecahan kaum muslimin dan ketidakpeduliannya daripada serangan dari luar, maka Salahuddin kemudian berupaya untuk mengingatkan kembali kaum muslimin atas keagungan dan kejayaan Islam. Nah, salah satunya adalah dengan cara maulidan. Jadi maulidan itu perjuangan Nabi Muhammad diceritakan, ya kurang lebih diwayangkan gitulah. Ada ustadz yang menceritakan tentang Nabi Muhammad bagaimana dalam perjuangan, kemudian bikin zikir bersama dan sebagainya. Nah, itu adalah cara yang dilakukan oleh Salahuddin, dan itu mengikut pada apa yang dilakukan oleh orang-orang dinasti Fatimiyah yang Syiah tadi itu. Tapi oleh Salahuddin dibuka bukan hanya untuk kalangan elitis, tetapi secara terbuka keseluruhan dibagikan kepada rakyat, kepada tentara dan sebagainya untuk menaikkan giroh kaum muslimin. Dan karena Salahuddin pula lah orang yang mensponsori pemisahan mazhab menjadi 4 mazhab yang kita kenal sekarang itu. Jadi mazhab diresmikan jadi 4 itu zaman Salahuddin. Nah, itu maka kaum muslimin di seluruh dunia menjadi mengikutinya, ikut maulidan. Begitulah kurang lebihnya. Itu sejarahnya. Oh, berarti kalau gitu maulidan itu haram karena diambil dari tradisi Syiah. Ya, pertama gini saya ingin sampaikan bahwa halal dan haramnya satu perbuatan itu bukan gara-gara dia berasal dari atau diamalkan dari kelompok anu gitu. Hanya gara-gara dia diamalkan pertama kali oleh kelompok Syiah bukan berarti dia otomatis menjadi salah gitu. Kan Syiah, Mu'tazilah, Sunni, gitu yang segala itu kan produk budaya, itu masyarakat yang bikin. Syiah itu masyarakat yang bikin, Sunni itu masyarakat yang bikin. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Nabi Muhammad tidak pernah sekalipun menyebut istilah yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Mu'tazilah, Khawarij dan lain sebagainya, nggak pernah. Itu produk budaya saja gitu. Jadi ya sama-sama aja. Tapi kan itu berarti bid'ah karena di zaman Nabi tidak dilakukan seperti itu. Nah, ini poin yang harus kita garis bawahi. Jadi gini ya, dalam Islam itu ada ibadah ghair mahdoh dan ada ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu adalah ibadah yang sudah ditentukan rukun, prasyarat, syarat, tata cara dan sebagainya itu sudah ditentukan. Makanya di situ ada istilah bid'ah. Jadi misalkan sholat subuh sudah ditentukan nih 2 rakaat, caranya begini. Karena baraya pengen mendekatkan diri pada Tuhan lebih, maka sholat subuhnya jadi 8 rakaat gitu, biar lebih dekat. Nah, itu bid'ah. Karena apa? Karena itu adalah sesuatu yang baru dalam ibadah yang sudah ditentukan tata caranya gitu. Ada puasa, pengen supaya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasanya itu tidak berbuka selama 7 hari 7 malam gitu. Itu benar-benar dekat jadi akhirnya. Ya begitu ya. Tetapi di situ ada istilah yang namanya bid'ah. Tetapi ada ibadah-ibadah yang tidak mungkin bisa masuk dalam kategori bid'ah, yaitu ibadah yang tidak ditentukan bagaimana tata caranya atau disebut sebagai ibadah ghair mahdoh. Tukang bubur. Ibadah ghair mahdoh itu misalkan begini ya. Berbakti kepada orang tua. Itu wajib. Tapi gimana tata cara berbakti kepada orang tuanya? Gak ada peraturannya, gak ada harus sungkem, gak ada cara yang seperti itu. Atau sodakoh. Sodakoh itu kita tuh harus sodakoh. Tetapi bagaimana caranya? Ya gak ditentukan bagaimana. Nah, itu adalah ibadah ghair mahdoh. Ibadah ghair mahdoh itu gak ada istilah bid'ah di situ. Karena misalkan membantu orang tua tapi dengan cara ngebikinin rumah itu bid'ah, ya enggak seperti itu karena itu tidak ditentukan awalnya. Begitu dalam Islam itu begitu ya, ada aturannya. Nah, karena itu maka ketika kita misalkan melakukan
melakukan maulidan atau muludan, itu kan sebenarnya ibadah itu beda ibadah. Karena apa? Karena itu adalah ekspresi kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, begitu kan? Nah, ekspresi kecintaan bagaimana caranya? Ya gak ditentukan bagaimana caranya. Begitu, ikuti sunnah. Nah, sesudah itu apa? Ya silahkan lakukan sesuai dengan tradisi atau kelompok masing-masing, begitu. Nah, karena itu maka maulidan dalam hal ini tidak masuk dalam kategori bid'ah, begitu. Tapi kan itu tasyabuh kepada orang-orang Syiah, misalkan tasyabuh kepada orang-orang kafir. Kan orang kafir hari lahirnya Tuhan atau hari lahirnya apa gitu kan dimuliakan, dibikin upacara, berarti maulidan juga itu sebenarnya adalah tasyabuh kepada orang kafir. Ya seperti yang saya bilang tadi Baraya, bahwa tasyabuh itu boleh kalau tidak terkait dengan ibadah-ibadah atau tidak terkait dengan pokok-pokok agama. Kan kita sepakat bahwa maulidan itu tradisi budaya, kan masyarakat biasa saja. Karena itu dia bukan pokok agama. Karena bukan pokok agama, gak ada hubungannya dengan bid'ah gitu. Atau misalkan gini lah, saya harus jelaskan ini nih. Nabi Muhammad itu suka mengikuti atau suka tasyabuh kepada orang Kristen dan orang Yahudi. Nabi Muhammad itu suka ikut-ikutan. Salah satu riwayatnya adalah ketika Nabi Muhammad ganti model rambut dari yang biasanya tarik ke belakang, disisir tuh tarik ke belakang gitu, rambutnya panjang. Nabi Muhammad tuh sekuping, kadang-kadang sepundak gitu ya. Kalau lagi gondrong-gondrongnya ya sepundak gitu. Nah, pernah Nabi Muhammad itu langsung ganti di belah dua, seret. Jadi gini, jadi sereng gitu. Nah, itu sampai akhir hayatnya beliau rambutnya seperti itu gitu, diurai, tidak diikat, tidak diapa gitu, yang seperti itu. Nah, itu kesaksian dari Ibnu Abbas, kesaksian dari Aisyah itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad pada waktu itu terinspirasi atau suka mengikuti orang-orang Kristen dan orang Yahudi. Begitu. Nah, jadi kan tidak boleh tasyabuh. Man tasabuh biqaumin fahuwa minhum, misalkan yang seperti itu ya. Ya, tasabuh yang dimaksud itu terkait dengan ritual, terkait dengan ibadah. Jadi kalau misalkan gini, orang Kristen ibadah dengan cara nyanyi di tempat ibadahnya. Nah, orang Islam sesudah adzan nyanyi-nyanyi pakai mic. Nah, itu tasabuh namanya, karena ikutan mengikuti tradisi orang-orang non-Islam. Itu gak boleh. Nah, tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari kita pakai meja, kita pakai ini gitu ya, atau Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu waktu bikin sekolah itu kan dianggap tasabuh kepada orang kafir karena meja kursi gitu nggak duduk lesehan. Nah, itu bukan tasabuh. Karena apa? Karena itu terkait dengan kehidupan muamalah. Hidup muamalah, ada ibadah ghair mahdoh, itu nggak ada hubungannya dengan bidah, nggak ada hubungannya dengan tasabuh. Itu masyarakat aja, biasa-biasa aja, begitu. Jadi berarti maulidan itu boleh. Ya, sekali lagi gini Baraya, kalau misalkan terkait dengan sesuatu itu jangan hanya boleh dan tidak boleh berdasarkan satu variabel gitu, satu sudut pandang, yang nggak bisa seperti itu gitu. Nah, terkait dengan maulidan boleh kalau misalkan itu adalah ekspresi budaya tertentu untuk mencintai Nabi Muhammad. Mencintai Nabi Muhammad itu adalah ibadah. Mengekspresikan budaya tertentu itu bagian dari syariah. Ingat Baraya, budaya itu, adat setempat itu diakui oleh para imam mazhab sebagai bagian dari syariah. Dan itu yang mempeloporinya adalah Imam Malik yang mengatakan pertama seperti itu. Jadi kalau misalkan di Indonesia ada budaya seperti ini, kemudian itu digunakan untuk bermunajat kepada Tuhan misalkan, atau untuk menghargai hari raya orang Islam, selama itu tidak dikatakan sebagai ibadah, selama itu dikatakan bahwa ini ekspresi budaya kami dalam melakukan ini dan itu, maka itu dipersilakan, itu boleh, itu no smoking. Asal jangan disakralkan, jangan diwajibkan, jangan siapapun yang tidak ikut muludan maka wahabi. Nah, itu nggak boleh. Karena itu adalah budaya, nggak ada hubungannya dengan aliran dalam Islam. Ekspresi budaya setiap manusia, setiap kelompok masyarakat dalam memahami ajaran agama Islam adalah dipersilahkan. Bahkan bukan sesuai syariah, tapi dilindungi oleh syariah, karena ada kajian usul fikih itu yang menyebut bahwa adat atau budaya atau tradisi masyarakat bisa saja menjadi bagian dari syariah yang harus ditaati. Begitu. Nah, tetapi menjadi tidak boleh kalau misalkan di sana ada cerita-cerita, misalkan ya, perayaan-perayaan yang berlebihan, yang harusnya kan cenderungnya pada peringatan bukan perayaan, misalkan yang seperti itu. Atau ketika merayakan atau memperingati itu nyanyi-nyanyi di masjid pakai mic kencang gitu ya, nyanyinya pakai bahasa Arab biar kelihatan Islam. Ya enggak, mau bahasa apapun ya, kalau misalkan mengganggu orang lain nggak boleh. Jangankan nyanyi-nyanyi, jangankan sholawatan, baca Quran aja Baraya, kalau pakai mic terus kenceng terus ngeganggu orang lain itu nggak boleh. Bukan nggak boleh baca Qur'annya, tapi nggak boleh bisingnya. Begitu. Nah, jadi maulidan ya bisa boleh, bisa enggak, tergantung dengan banyak sekali variabel yang ada di sana. Semoga bisa dipahami bersama kan. Nah, dengan pendekatan yang seperti ini namanya pendekatan yang non kelompok.
Jadi gak ikutan kelompok anu, nggak kalau ke kelompok ini ya ikutin aja misalkan ini. Nah kalau misalkan pernyataan saya ternyata salah, ya nggak apa-apa, kan saya tidak mengklaim kebenaran dan tidak boleh ada satupun kelompok yang mengklaim kebenaran. Kalau misalkan ada di antara bara yang menemukan ada kelompok yang mengklaim kebenaran, maka jauhi dia. Karena walaupun apa yang dia sampaikan itu misalkan benar-benar kebenaran dari Tuhan, cara dia atau penafsiran dia itu sama sekali tidak sakral dan tidak boleh disebut sebagai sesuatu yang benar. Semoga dipahami. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.